pisahnya di umur 5 bulan, dibawa lari sama mantan suami, kemana-mana. Setelah hampir 14 tahun, ada kabar dari dinas sosial untuk ibu bahwa anaknya hilang, terdampar di sana, terlantar ya. Ternyata anak ibu ini. Jadi ya dengan alhamdulillah memang sesuai janji ibu ya, doa ibu juga, temukan ya Allah dengan anakku ini nanti di saat yang memang aku mampu. Dan memang diijabah sama Allah, diijabah walaupun puluhan tahun udah kan. Dan alhamdulillah anak itu sekarang sama ibu. Ini anak yang kedua Kak Bu? Anak yang kedua. Usia 5 tahun. 5 bulan. 5 bulan. Masih susuan. Iya. Kaget dibawa pergi, dibawa lari. Itu kenapa Bu ceritanya Bu? Kok ya problem rumah tangga. Problem rumah tangga yang memang suami pada saat itu mantan tuh KDRT. KDRT dan ya ekonomi juga memang sedang sulit. Kacau ya pada saat itu. Ya salah satunya iman, kita punya iman. Terus ya begitulah kekurangannya mungkin. Allah tidak akan menemukan dan menyatukan dua pasangan yang berbeda, maksudnya berbeda tujuan. Kalau kita tujuan baik, dia nggak baik tujuan, nggak akan bertemu nantinya kan. Dan itu akan terpisah. Itu memang benar. Dan akhirnya terpisah, bawa si kecil pergi dengan puluhan tahun. Akhirnya alhamdulillah tahun berapa kemarin, 2023 kah? Ini 2 tahun dia udah, 2022. Oh baru aja Ibu ya berarti ya ketemu. Ibu jemput di Cibinong. Cibinong ya. Ibu berangkat sendiri. Ya Allah. Ibu berangkat sendiri. Tanpa bantuan siapapun di Balikpapan. Dan itu ibu rasanya miris ya. Ya tapi ibu bangga dengan diri sendiri. Bangga dengan diri sendiri maksudnya bukan karena bantuan Allah semuanya. Bersyukur ya Bu ya. Ya karena bantuan Allah semua. Itu awalnya tahu informasi anak dari siapa Bu? Dinas sosial. Oh Dinsos ya? Ya. Karena kan bukan main ibu membawa sosok yang satu anak ini, tapi dalam kejaran bapaknya mantan ini yang dia memang disakiti juga anak ini, disiksa. Dia disiksa. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai selesai saya urus udah masuk penjara sampai selesai, dan dia udah pulang, anak udah, singkat cerita ya udah di sini. Awal reaksi anak ketika ketemu ibu gimana Bu? Ya gimana ya, dari 5 bulan dia mengenal saya juga enggak, cuman pernah tahun 2017 itu dia lihat kami teleponan tapi video call, dia kelas 1 SD, itu yang diingatnya. Jadi dia bilang, Bapak ke Polres, Pak Polisi, saya mau minta uang katanya. Saya mau kasih ongkos, saya ke Kalimantan mau ketemu ibu saya. Namanya Alidar, taunya gitu aja, dia juga nggak tahu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ini kejadiannya baru-baru. Ya singkat cerita alhamdulillah itu beres, ibu urus beres. Insyaallah. Ya. Biasa ya. Alhamdulillah itu selesai. Dan ibu dengan 2 koper datang ke Polres itu ibu masuk. Mana anak saya, ibu bilang. Anak ibu yang kedua ini namanya siapa Bu kalau boleh tahu? Wananda Miftah Nur. Kalau panggilannya Bu? Winda. Winda ya. Mbak Winda ini berarti sekarang tinggal sama ibu berarti ya, sekarang sudah ya? Tinggal sama saya. Kelas berapa Bu sekarang Bu? SMP kelas 2. SMP. Hitungannya SMP kelas 2. Cuman maaf lagi-lagi karena biaya ibu kan nggak ada. Terus kemarin sempat dimasukkan di panti Al Mukmin di Beler. Oh masuk panti loh, berarti nggak sekolah Bu? Sempat saya masukkan panti karena dia depresi dan trauma. Jadi datang kemari itu traumanya itu ibu nggak bisa ngatasin. Kayak gimana itu Bu kondisinya Mbak Winda waktu itu? Ya trauma, macam tantrum. Takut gitu? Bukan keras, terus dia kayak ya tidak mengenal ibunya. Gimana sih, kami berdua ini kan berontak gitu? Ya memberontak karena didikan di sana sudah keras. Sedang ibu mendidik tidak keras gitu. Jadi perbedaan itu kan sangat sulit sekali seorang ibu untuk mendidik anak yang langsung bisa, itu nggak bisa.
Jadi ibu titip sana di panti itu untuk sementara, untuk memperbaiki akhlaknya, mungkin kekurangan ininya, untuk mempelajari agama yang lebih kan di situ kan. Nah, terus untuk itu mengatasi. Nah, mereka bekerja sama dengan SKB, sekolah persamaan itu. Alhamdulillah memang udah sekolah gitu, udah duduk sekarang di kelas 2 ini. Nah, ini minta balik pulang dan saya bawa pulang ke rumah lagi karena memang harus ibunya yang harus mendidikkan ibu, dan ibu juga lihat perkembangannya sudah kurang daripada awal. Sudah agak kurang, bukan sama sekali bersih, kurang. Masih kurang. Artinya kan ibu masih berjuang untuk menguruskan. Nah, mungkin tumpukan ini ya Bu ya, kayak trauma, takut dan ya, sebagainya. semuanya. Gitu ya. Semua. Dia di sana kasarnya kemarin kasus bapaknya itu diperbudak dengan disiksa. Disiksa. Itu Ibu tahu dari cerita anaknya Kak Bu? Iya. Dari Mbak Widanya? Saya dari berangkat ke UPTD juga. Sempat di UPTD perempuan dan anak itu udah heboh, udah memang sempat diamankan di sana. Dan mereka cerita semua memang. Kan belar-belarnya pun ada, buktinya fisik ya Bu ya, bekas. Ya fisik, namanya dipukul pakai selang, pakai kabel dan sebagainya. Ya itu jalan ibu, mungkin memang takdir anak itu juga ya. Ya kita ndak bisa lari dari takdir. Itu sudah jalan. Dan saat ini anak ini diusahakan karena dia pulang ini nuntutnya pengen kerja katanya. Langsung pengen kerja Ibu ya? Pengen kerja. Ibu juga bingung kok pengen kerja. Ngapain kamu kerja, kan sekolah? Ibu bilang gitu kan. Mungkin dia lihat mamanya juga kan. Keadaan mama. Terus dia juga mungkin mau jajan apa agak ini kan agak mungkin kurang atau apa. Ibu mengizinkan dia kerja bukan untuk kita mau mengambil penghasilan, itu bukan sama sekali. Cuman ibu mau mengikuti alur dia. Nyari dia nyamannya. Iya, nyamanmu ya, apa sih nak? Oke, ibu, mama ikutin nih. Oke, jalanin. Tapi mama tidak menyuruh. Mama tidak menyuruh kamu cari uang, kasarnya gitu kan? Karena mama masih mampu. Ibu bilang begitu sama anak. Jadi sampai hari ini baru 2 bulan kerja di Ubi Cilembu. Di kilo 2. Ya, di kilo 2 kilo 3 itu. Situ. Jadi ya singkat cerita ya memang dia memang juga usaha, tapi ibu tidak sama sekali berharap anak memang harus usaha. Mungkin umur dia juga masih belum kan sebenarnya. Mungkin lebih ke kayak yang membuat dia nyaman, mencari jalan untuk dia nyaman aja. Iya, jadi ibu izinkan. Ini pikiran-pikiran lama mungkin juga nggak ke bawah lah ibu ya. Ya, tapi supaya dia mengenal orang, dia mengenal teman, jadi menghilangkan dia punya ingatan-ingatan yang sakit itu maksudnya gitu ya. Ya alhamdulillah pelan-pelan memang harus, sampai sekarang pun untuk fisioterapi, psikolog itu pernah disuruh datang ke sana bolak-balik. Tapi kan ibu butuh biaya lagi bolak-balik. Belum angkotnya, belum maksimnya mondar-mandir. Itu seminggu dikatanya harus 3 kali. Akhirnya ibu stop. Fisioterapi di mana Bu? Di UPTD di Gunung Pasir. Oh, Gunung Pasir. Dekat Hotel Grand Senior ya. Sudah sempat kemarin tuh waktu pertama datang tuh sempat beberapa waktu ibu lakukan itu, tapi habis itu stop ibu. Kenapa? Agak berbeda anunya gitu, ibaratnya cara ininya gitu. Treatmentnya ya. Ya treatmentnya ya. Iya gitu. Ya. Berarti ibu juga lebih nyaman kalau anak ini ya sama ibu lah ya. Iya. Hari-hari juga lihat. Iya. Ternyata tidak maksimal juga ditaruh di panti dia untuk dilepas. Mungkin juga di satu sisi si Mbak Winda ini kayak rindu sosok yang menyayangi dia ibu, mungkin ya. Iya gitu ya. Sementara dididik dia sama mamahnya. Ya. Kalau tadi saya dengar ceritanya Bu Ida, sebenarnya memang ya di satu sisi cukup berat ya Bu ya, banyak sekali ya kebutuhan, ekonomi, tantangan tadi juga anak. Iya. Kalau selama ini Bu, mohon maaf, kalau untuk pemenuhan kebutuhan hari-hari biasanya dari mana Bu? Alhamdulillah dari jamu ini. Terus ibu ada tabung gas ada 3. Jadi itu sambil 1 dipakai, 2 itu mengatasi dijual LPG yang 3 kilo itu. Ya, kan sekarang ada jual itu kan, orang dijual isi ulang lagi.
Itu terus lagi ibu titipan-titipan teman, jualan apa dari siapa, dan ibu sendiri ada jual snack-snack juga ada, kadang emping, kadang kacang, kadang ya itulah buat ya kasarnya buat beli beras ya. Itu cara ibu jualannya keliling atau Enggak, di rumah ibu ada kayak etalase atau gimana? jadi gini, kayak jamu dan titipan-titipan atau apa bahan yang ibu buat itu kan ibu pergi asinan tuh sama teman-teman sekolah, reuni gitu, ibu bawa. Nanti kalau ibu ada arisan, kata ada arisan ikut kan pernah itu, ibu bawa. Jadi disitulah mereka ibu tawarkan langsung. Jadi momen-momen pengajian. Ya, jadi bukan pada saat pengajian. Jadi gini. Kita ngaji dulu, udah selesai ngaji, baru ibu jualan. Ibu masuk, promosi tadi ya. Ya, kan berbeda katanya nggak boleh. Ada yang bilang gitu kan, lo niatnya apa? Niat jualan atau niat ngaji kan gitu kan? Soalnya bebas aja sih bu. Iya. Di luar pengajian ada bahasa yang seperti itu. Jadi ibu protes gini, aku niat ngaji, saya niat ngaji datang kemari gitu. Jadi setelah itu after baru ibu masuk. Kadang teman-teman ada, ayo mana jualan kamu gitu, ya gitu. Jadi ya itu yang ngebantu di situ. Di situ. Terus ada beberapa warung, warung toko yang nggak banyak juga 1-2 aja barusan. Ya kurang karena kurang itu di situ ibu yang memang perlu lagi untuk marketnya ya. Kalau saya ikut kayak misalnya kajian apa itu kan biasanya materi tentang sabar kan. Tapi kalau saya dengar cerita ibu ini sabar dalam konteks praktek gitu. Iya langsung. Boleh nggak bu kalau bolehlah dikasih apa? Saya mungkin ya tips cara gimana sih bu kalau sabar versinya ibu itu? Sabar itu adalah kala kita orang kaya, kita orang mampu, wajar untuk membantu. Tapi kita dalam keadaan sulit, kita masih bisa memberi. Itu yang ibu bangga sekali. Ibu senang banget. Tapi mau bilang kita, kok aku dikasih begini, nggak mungkin kan? Itu kenapa kita diberi? Karena kita sanggup. Kan? Ya, alhamdulillah Allah tuh nunjukin kamu kesini loh, ngikuti alurnya Allah bawa kemana gitu. Jadi ibu jualan itu di